Bab 55. Polisi salah tangkap. Ketika Xie Wenjing mendengar Gu Jianming menyebut nama Qinlang dengan nama Li Qingchen, seketika otaknya menjadi tenang. Li Qingchen. Bukankah itu omong kosong? Tunggu. Kenapa nama ini tidak asing? Benar. Ini kan nama seorang tuan muda kaya yang ada di siaran langsung Zhang Jiaxin. Akhirnya Xie Wenjing mengerti. Qinlang menggunakan identitas palsu untuk masuk ke dalam perjamuan ini. Otak manusia bajingan ini lancar juga. Hanya saja dia tidak kepikiran bahwa aku dan Zhu Junwen akan hadir di tempat ini. Dan pastinya, Qinlang juga tidak menyangka dia begitu beruntung bisa mendapatkan kalung berlian itu. Qinlang, apakah kamu masih bisa bahagia memenangkan hadiah utama ini? Sekarang juga akan kubongkar semuanya, agar dirimu mendekam di balik jeruji. Raungan Xie Wenjing ini benar-benar menyebabkan keributan. Semua orang mulai berdiskusi. Qinlang hanya bisa menghela napas dalam hatinya. Dengan keributan yang ditimbulkan oleh Xie Wenjing, menjadikan situasi semakin rumit. Dia tidak mungkin melawannya, karena kemungkinan besar orang lain akan menyelidiki identitasnya sampai ke akar-akar. Dan identitasnya sebagai keluarga Qin akan mudah terungkap. Dan saat ini, Qinlang hanya bisa menyangkalnya. Nona, apa yang kamu katakan? Aku tidak mengerti, ucap Qinlang dengan senyum datar menggunakan mikrofon. Hei, kamu masih berlagak bodoh. Coba, kamu katakan di depan semua bos besar yang ada di sini. Siapa kamu sebenarnya? Xie Wenjing melontarkan sebuah pertanyaan yang memojokkan. Barusan Presiden Gu sudah mengatakan. Tapi karena kamu tidak mendengar dengan saksama, maka aku akan memberitahumu lagi. Namaku Li Qingchen. Karena kamu adalah Li Qingchen. Jadi tolong, katakan kamu ini bos dari perusahaan mana? Xie Wenjing ingin Qinlang mengungkapkan rahasianya. Orang-orang yang hadir dalam perjamuan ini semua adalah orang besar yang ada di kota Jinling dan kamu Qinlang masih bersandiwara seolah seorang bangsawan. Aku ingin lihat apa yang akan kamu katakan lagi. Aku tidak perlu melaporkan bisnis apa yang sedang aku kerjakan. Pokoknya aku memiliki bisnis senilai 20 juta yuan dengan Presiden Gu. Ekspresi Qinlang semakin serius. Haha, 20 juta yuan. Kamu berani sekali mengatakan hal seperti ini. Jika kamu memang mempunyai uang 20 juta, lantas mengapa kamu harus mencuri uang sekolah yang cuma 2 juta yuan? Kamu ini sungguh konyol. Xie Wenjing berpikir bahwa Qinlang hanya melontarkan sebuah perkataan sembarangan karena situasi yang terjepit seperti saat ini. Kalau begitu mudah saja, kita hanya perlu bertanya kepada Presiden Gu. Apakah dia benar-benar mempunyai bisnis 20 juta yuan dengannya? Atau hanya omong kosong belaka? Biadab, mimpi di siang bolong namanya kalau berharap Presiden Gu ikut serta dalam sandiwaramu. Semua mata tertuju pada Gu Jianming saat ini. Sejujurnya, mereka juga mulai mencurigai Qinlang. Tuan muda Li memang mempunyai bisnis 20 juta yuan denganku dan tidak hanya itu. Dalam 2 tahun ke depan masih ada bisnis 15 juta yuan menunggu, kata Gu Jianming kepada semua hadirin yang ada. Bagaimana mungkin? Senyum di wajah Xie Wenjing membeku. Pikirannya sangat kacau saat ini. Bagaimana Presiden Gu bisa bersekongkol dengan Qinlang? Dan dari mana Qinlang mendapatkan 20 juta yuan? Tidak seperti ini. Pasti Qinlang sedang melakukan siasatnya. Tidak. Tolong semuanya jangan percaya omongan Qinlang si penipu ini. Aku punya fotonya di ponselku. Dia satu sekolahan denganku dan orang yang tidak tahu diri. Bulan kemarin dia bahkan mencuri uang sekolah senilai 2 juta yuan. Aku punya fotonya. Coba kalian lihat. Xie Wenjing mengeluarkan ponselnya dan menunjukkan foto Qinlang kepada yang lainnya. Namun sayangnya, semua orang tidak tertarik melihatnya. Karena Gu Jianming sudah mengakuinya. Jadi tidak ada lagi yang perlu diragukan. Wanita ini sakit sepertinya. Bukankah tadi kalung itu hampir menjadi miliknya? Sepertinya dia iri. Ini sungguh tidak masuk akal.
Kalung itu memang mahal, tapi tidak bisa memfitnah orang dengan jahat seperti ini juga, bukan? Nona, jangan buat keributan lagi. Tolong, duduk, kata Gu Jianming sambil mengernyit. Xie Wenjing masih ingin membuat onar, tapi dicegah oleh Zhu Junwen. Gu Jianming terlihat mulai marah. Selain itu, jika mereka ketahuan masuk ke sini lewat jalur belakang, maka ini akan menjadi masalah besar. Setelah Xie Wenjing duduk, dia langsung mengeluarkan ponselnya dan menelepon 110. Jika memang sekolah tidak melapor polisi, maka dia yang akan melaporkannya, agar semua orang tahu pencuri ini tidak bertobat. Setelah mencuri uang 2 juta yuan, tapi juga menipu di sini. Mulher, sungguh tidak ada kerjaan. Gu Jianming menggerutu. Bagaimana aku bisa membiarkanmu terus memfitnah tuan muda besar seperti ini? Apa yang harus aku lakukan? Setelah mengambil kalung tersebut dari tangan model, dengan penuh hormat Gu Jianming menyerahkannya kepada Qin Lang. Terima kasih, ucap Qin Lang dengan datar. Kemudian memegang kalung itu sambil berhadapan dengan Zhong Yu. Kita sudah berpacaran begitu lama, tapi aku belum pernah memberikan sesuatu yang layak padamu. Hari ini, biarkan kalung ini yang menebusnya. Di kemudian hari, aku akan membelikan yang lebih baik lagi untukmu. Sambil berkata, Qin Lang memakaikan kalungnya ke leher Zhong Yu. Setelah mengenakan kalung indah ini, Zhong Yu terlihat semakin cantik. Dia seperti wanita dari keluarga terpandang. Sedangkan Xie Wenjing, yang duduk di bawah panggung, dirinya tampak kesal setengah mati. Nona Zhong Yu, Tuan Muda Li sudah memberikan kalung senilai 880.000 yuan untukmu. Apakah kamu tidak ingin mengatakan sesuatu? Kata Gu Jianming sambil tersenyum. Oh iya, ayo katakan sesuatu. Ayo, ciuman saja. Cium, cium. Semua orang yang ada di bawah panggung mulai bersorak. Wajah Zhong Yu mulai merona. Tatapan matanya tampak mengisyaratkan pertolongan kepada Qin Lang. Tapi Qin Lang seperti tidak mempedulikannya. Malahan hanya tersenyum datar sambil menatapnya. Sorakan dari para tamu di bawah panggung kian keras. Tangan Zhong Yu terlihat mengepalkan ujung pakaiannya dengan erat, sambil bergumam dalam hati. Dasar Qin Lang, tidak bisa apa membantuku. Di bawah tekanan semua orang, Zhong Yu menggertakkan giginya. Lalu perlahan menjinjitkan kakinya dan mengecup bibir Qin Lang dengan lembut. Hehe, akhirnya cium aku juga, bukan? Qin Lang sangat bahagia dalam hatinya. Awalnya Zhong Yu hanya ingin mengecup Qin Lang sebentar saja, tapi dia tidak menyangka Qin Lang malah memeluknya dan bahkan melakukan gerakan nakal. Dia bahkan menjulurkan lidahnya ke dalam mulutnya dan menciumnya dengan ganas. Zhong Yu tertegun. Dia merasa sangat malu dan ingin menolaknya, tapi dia sama sekali tidak bisa. Jadi, dia hanya bisa menatap Qin Lang dengan heran. Namun Qin Lang memejamkan matanya dan tampak begitu menikmatinya. Di depan begitu banyak orang, dia tidak bisa membuat gerakan untuk menyeimbangkan Qin Lang dan hanya bisa membiarkan Qin Lang melakukannya sendiri. Setelah 20 detik berlalu, Qin Lang baru melepaskan Zhong Yu dari pelukannya. Dia bahkan menyeka bibirnya dengan puas diiringi dengan senyum licik kepada Zhong Yu. Zhong Yu tersenyum sinis. Dia mulai mengulurkan tangannya ke belakang punggung Qin Lang, lalu mencubitnya dengan keras. Melihat bibir Qin Lang gemetar seketika, Zhong Yu tersenyum. Mata Zhong Yu bahkan tampak berkaca-kaca. Dia tersenyum penuh dengan kemenangan, dan pada saat ini, pintu ruang perjamuan terbuka secara tiba-tiba. Dari luar masuk sekitar 4 hingga 5 orang yang berpakaian seperti polisi. Semua orang tidak mengerti situasi yang sedang terjadi. Ada apa ini? Kenapa polisi bisa datang ke sini? Sedangkan Xie Wenjing tampak tersenyum bahagia saat melihat polisi datang. Qin Lang, kamu adalah seorang penipu yang tidak tahu diri. Sudah waktunya dirimu mendekam di balik jeruji besi. Pak Polisi, aku yang melapor. Sekolah kami kehilangan uang sebesar 2 juta yuan dan orang yang ada di atas panggung itu pencurinya.
Pemimpin sekolah juga mengetahui kejadian ini. Cepat bawa dia pergi dari sini. Xie Wenjing berlari dengan penuh semangat ke hadapan polisi dan berkata sambil menunjuk Qin Lang yang ada di atas panggung. Kilatan kebahagiaan terpancar dari matanya. Qin Lang, mampus kamu. Maaf, kami sedang berpatroli saja. Bukan. Datang karena ada laporan, kata kepala polisi tersebut dengan wajah serius. Bukankah? Xie Wenjing tertegun. Tapi apa yang kamu katakan sepertinya sesuai dengan tugas kami. Kedatangan kami ke sini memang ingin menangkap orang yang mencurigakan itu. Baguslah kalau begitu. Lanjutkan saja, Pak. Setelah kalian membawanya ke kantor polisi, aku akan mengirimkan spanduk penghargaan untuk kalian, kata Xie Wenjing dengan perasaan tenang. Bergerak, teriak kepala polisi yang ada di sana. Kemudian 4 dari petugas polisi mulai bergegas bergerak. Mereka tidak berjalan ke arah Qin Lang yang ada di atas panggung, melainkan bergerak ke arah Zhu Junwen. Polisi dengan cepat dan mudah menangkap Zhu Junwen dan melumpuhkannya di lantai. Zhu Junwen berteriak dengan panik. Pak polisi, kalian salah tangkap orang. Dia, kekasihku. Orang yang harus kalian tangkap itu ada di atas panggung. Cepat lepaskan dia. Xie Wenjing ingin melepaskan tangan polisi dan menyelamatkan Zhu Junwen. Kamu kekasihnya. Kepala polisi menatap Xie Wenjing, lalu berkata kepada 2 polisi lainnya, tangkap dia juga. Xie Wenjing masih tidak sadar. Dalam beberapa detik dia telah ditangkap oleh polisi. Apa-apaan ini? Aku akan menuntut kalian sembarangan menangkap orang. Lepaskan aku. Xie Wenjing kesal setengah mati. Para bedebah ini sungguh salah menangkap tersangka. Malah menangkap kami. Tidak mau melepaskan kami. Baiklah. Aku akan laporkan masalah ini ke pimpinan kalian. Kalian tunggu saja dipecat. Nona, mulut bisa sembarangan makan, tapi tidak bisa sembarangan bicara. Kepala polisi berkata dengan datar. Aku tanya kamu, pakaian bermerek yang sedang kamu kenakan, serta berbagai perhiasan ini, kamu dapat dari mana? Dari yang kami ketahui, dalam bulan ini, kalian berdua sering keluar masuk toko-toko mewah, hotel-hotel mewah, dan dari mana kalian mendapatkan uang ini? Apa salah kalau keluarga pacarku kaya? Bisakah polisi sembarangan menangkap orang hanya karena benci dengan orang kaya? Xie Wenjing melawan dengan keras. Keluarga Zhu Junwen membuka sebuah KTV, satu restoran ukuran sedang. Belum bisa dikatakan generasi kaya kedua. Menurutmu apa? Dia mampu menghabiskan uang sebanyak itu selama sebulan ini? Begitu polisi melontarkan pertanyaan ini, Xie Wenjing tiba-tiba sadar bahwa pengeluaran Zhu Junwen dalam bulan ini juga sedikit tidak normal. Dulu saat dia baru pacaran dengan Zhu Junwen, meskipun dia kaya, dia tetap sangat irit untuk membawanya makan di tempat mewah, serta perawatan di tempat kecantikan. Tapi bulan ini, Zhu Junwen hampir setiap hari membawanya ke tempat mewah dan setiap hari hampir menghabiskan uang sebanyak 6 hingga 70 ribu yuan. Sungguh berbeda dari sebelumnya. Mungkinkah? Xie Wenjing tanpa sadar bergidik setelah memikirkan pertanyaan ini. Pada saat ini, kepala polisi mengungkapkan pemikiran Xie Wenjing. Kami menerima laporan dari semua orang, dan juga bukti-bukti yang cukup. Zhu Junwen telah mencuri uang dari guru Sumanyun dari Universitas Jinling sebesar 2 juta yuan dan kami masih memerlukan penyelidikan yang lebih lanjut. Sekarang kami akan membawa kalian dengan kasus ini untuk diadili. Bab 56. Wanita yang menjual panekuk. Mendengar perkataan dari kepala polisi tersebut, hati Xie Wenjing seperti tertimpa batu besar. Sekujur tubuhnya gemetaran. Di bawah alam sadarnya, Xie Wenjing seperti telah mempercayai Zhu Junwen adalah pelakunya. 2 juta yuan itu nominal yang sangat besar. Jika dia diminta untuk menggantikan uang itu, bagaimana mungkin dia bisa melakukannya? Xie Wenjing benar-benar merasa hancur mendengar Zhu Junwen yang masih berdebat dengan keras. Xie Wenjing yang telah sedikit lebih tenang ini pun berteriak dengan suara serak, "Bukan kami. Kalian sudah salah.
Lepaskan kami. Qin Lang sialan itu yang mencurinya. Suaranya sangat keras seolah-olah bukan mereka pelakunya. Bawa pergi. Kepala polisi menggelengkan kepalanya dengan tak berdaya dan beberapa polisi juga telah membawa Xie Wenjing serta Zhu Junwen pergi. Dulu, Xie Wenjing tidak pernah memperlihatkan betapa menyedihkannya di depan Qin Lang. Dia selalu bertekad bahwa dirinya harus lebih baik dari Qin Lang dan meninggalkan Qin Lang adalah suatu pilihan yang paling bijak baginya. Tapi saat ini, Xie Wenjing seperti benar-benar lupa akan keberadaan Qin Lang. Dia berteriak dengan keras untuk membebaskan dirinya sendiri. Keduanya telah ditarik oleh petugas polisi hingga keluar aula hotel. Qin Lang dan Zhong Yu saling bertatap wajah. Untuk sekilas, mereka tampak sangat lega. Sudah sebulan lebih lamanya dan akhirnya nama mereka telah dibersihkan. Di akhir perjamuan, di sebuah sudut ruangan, Qin Lang menepuk pundak Gu Jianming. Tindakan ini mengisyaratkan bahwa dia sangat puas dengan acara hari ini. Dia juga menyemangati Gu Jianming dalam melaksanakan segala tugas keluarga agar semua orang bisa melihat kerja kerasnya. Sepatah kata tersebut membuat Gu Jianming merasa sangat tersanjung. Meskipun acara perjamuan ini belum berakhir sepenuhnya, tapi Qin Lang telah membawa Zhong Yu untuk keluar dari Hotel Grandview. Keduanya menaiki sebuah mobil dan langsung menuju Universitas Jinling. Di dalam mobil, Qin Lang menelepon Kong Lingxian. Saat ini Zhong Yu juga telah mengetahui identitas aslinya dan dia juga tidak perlu menyembunyikannya lagi. Tuan Kong, terima kasih atas pertemuan ini, kata Qin Lang sambil tersenyum datar. Zhu Junwen tertangkap di hari di mana dirinya kembali ke kota Jinling dan ini merupakan suatu kebetulan yang tidak terduga. Tuan muda besar terlalu sungkan, kata Kong Lingxian dengan hormat. Ketika Qin Lang dibawa ke Pulau Baihua, Kong Lingxian langsung berkomunikasi dengan penanggung jawab tim ketiga dan beberapa hari kemudian mereka telah berhasil menemukan bukti kuat kejahatan yang dilakukan oleh Zhu Junwen. Tapi, dia menyimpannya dengan sendiri dan tidak melaporkannya ke polisi. Hal ini dilakukan agar Qin Lang bisa melihatnya dengan mata kepala sendiri. Proses penangkapan Zhu Junwen. Aku mengetahui hal ini dari tim ketiga. Mereka telah menghancurkan organisasi Naga Biru. Bahkan di hari itu juga pergerakan tim ketiga ditekan. Di samping itu, melalui sebuah proses, aku juga telah mengembalikan status pelajar Nona Zhong Yu. Anda bisa membawa Nona Zhong Yu untuk kembali bersekolah seperti biasa. Kamu memang sangat perhatian. Qin Lang sangat puas. Kong Lingxian lebih bijaksana dibanding dirinya dan ini membuatnya jauh lebih tenang. Di pintu selatan sekolah mereka turun dari mobil. Zhong Yu ingin mengajak Qin Lang untuk menyantap makanan ringan di sepanjang jalan yang menjual makanan ringan. Karena sebelumnya, di perjamuan tadi Qin Lang dan Zhong Yu tidak makan banyak. Jalanan yang menjual makanan ringan itu berada tepat di seberang jalan pintu selatan sekolah. Qin Lang dan Zhong Yu dengan cepat tiba di sana. Tahu busuk, mie dingin panggang, liang pi atau biasa yang disebut dengan mie dingin semua ada di sini. Dan saat ini adalah waktunya para mahasiswa keluar untuk mencari makanan. Sungguh ramai. Pemilik dari warung ini sebagian besar petani penduduk setempat. Usia mereka berkisar dari 4 hingga 50 tahun. Kulit wajah mereka lebih gelap dan bagi mereka, meskipun hanya bisa menghasilkan uang sedikit, itu sudah lebih dari cukup. Ayo, kita makan panekuk gandum. Qin Lang dan Zhong Yu berjalan ke warung yang menjual panekuk gandum. Semua warung yang ada di sana terlihat sangat ramai dan hanya ada satu warung yang tidak memiliki satu pelanggan di depannya. Sepertinya makanan yang disajikan tidak begitu enak. Tapi Qin Lang dan Zhong Yu memiliki hati nurani yang sangat baik. Tidak mudah untuk membuka warung. Oleh karena itu, selama bisa membantu, maka mereka akan membantunya. Apa ada yang ingin ditambahkan di atas panekuknya? Ada sosis, rumput laut. Pemilik bertanya dengan senang hati saat melihat Qin Lang dan Zhong Yu mendekat. Hingga saat ini pemilik warung belum menjual satu pun
Dagangannya, 1 tambah sosis, 1 tambah potongan cabe. Ketika Qin Lang sedang berbicara kepada pemilik warung, Zhong Yu yang sedang berdiri di sampingnya tampak memundurkan 1 langkah kakinya. Dia, ketakutan terpancar dari mata Zhong Yu. Wajah pemilik warung tadi tidak terlihat dengan jelas saat berdiri di belakang gerobak. Namun, saat ini ketika mendekat Zhong Yu bisa melihat dengan jelas. Dia adalah Zheng Yan. Qin Lang memeluk Zhong Yu, lalu menenangkannya dengan pelan. Bayangan Zheng Yan yang menekannya ke dalam air sangat menghantui pikiran Zhong Yu. Maaf, Zhong Yu, aku sudah salah. Aku pantas mati. Aku mohon kamu mau memaafkan aku. Zheng Yan langsung berlari keluar dari belakang gerobaknya dan berlutut di hadapan Zhong Yu. Hari di mana dia memukul Zhong Yu memang suatu mimpi buruk baginya. Padahal apa yang dilontarkan Qin Lang hanyalah untuk menakut-nakutinya. Bagaimana mungkin bisa membuat keluarga untuk putus hubungan dengannya? Hanya saja, pada akhirnya, organisasi naga biru milik pamannya rata dalam 1 malam. Belum sempat menunggunya pulang, ayahnya telah meneleponnya dan mengatakan untuk mengakhiri hubungan dengannya. Bahkan juga mengambil semua uang yang dia miliki. Sejak hari itu, Zheng Yan tidak memiliki pemasukan dana. Dia masih harus bersekolah. Tapi jika tidak memiliki uang, bagaimana dia bisa hidup? Bahkan dia sempat berpikir untuk menjadi wanita panggilan. Tapi pada akhirnya, dia memilih untuk meminjam uang dan membeli sebuah gerobak untuk menjual panekuk. Sudah 20 hari lebih dia berjualan dan dagangannya sangat sepi. Bahkan sebagian besar panekuk yang dia buat dimakan sendiri. Baru saja dia merasa sangat bahagia bisa mendapatkan 2 pelanggan dan berpikir bahwa akhirnya dia bisa mendapatkan uang sebesar 10 yuan. Tapi siapa sangka mereka ternyata adalah Zhong Yu dan Qin Lang, dan saat ini Zheng Yan sangat ketakutan. Kekuatan Qin Lang dalam membasmi pamannya terlihat sangat mudah. Dan jika sampai dirinya membuat Qin Lang marah, apa dia masih bisa hidup? Kamu masih belum bisa melupakannya dan sangat membencinya. Baiklah, aku sudah tahu apa yang harus aku lakukan, kata Qin Lang dengan santai di depan telinga Zhong Yu sambil memeluknya. Qin Lang mengeluarkan ponselnya dan bersiap untuk menelepon Kong Lingxian. Setelah tinggal di pulau untuk beberapa saat, Qin Lang juga perlahan-lahan telah memulihkan temperamennya sebagai anak dari keluarga kaya. Seorang Zheng Yan baginya tidak jauh beda dengan sehelai rumput yang ada di tanah. Ah, hati Zheng Yan berdebar dengan kencang. Kali ini Qin Lang sepertinya akan membunuhnya. Dia sudah menjadi seperti seorang pengecut. Tapi Qin Lang tetap tidak mau melepaskannya. Tidak, tiba-tiba Zhong Yu menarik tangan Qin Lang, lalu menggelengkan kepalanya. Tidak perlu lagi. Sudah cukup. Saat berada di pulau, Qin Lang juga sudah memberitahu Zhong Yu bahwa dia akan membuat Zheng Yan kehilangan tempat tinggal, dan setelah melihatnya berlutut seperti ini dengan pakaiannya yang penuh dengan cipratan minyak dan tubuhnya yang bau dengan aroma telur, Zhong Yu merasa hukuman ini sudah cukup untuk Zheng Yan. Baiklah, Qin Lang memasukkan kembali ponselnya. Terima kasih atas kebaikan Anda yang begitu besar ini. Aku akan membalasnya. Zheng Yan berlutut sambil menganggukkan kepalanya dengan bahagia. Pada saat ini, dia sama sekali tidak memiliki sedikit pun niat untuk membalas dendam kepada Zhong Yu dan Qin Lang. Dia sudah jera. Qin Lang meminta Zheng Yan untuk segera bangun, karena bagaimanapun juga tidak enak jika dilihat banyak orang. Zheng Yan segera bangun, lalu dengan secepat kilat membuatkan pesanan kepada Qin Lang dan Zhong Yu. Dia berencana untuk memberikan panekuk ini secara percuma kepada mereka. Tapi pada akhirnya Qin Lang tetap memberikan uang sebesar 20 yuan padanya, menggenggam uang senilai 20 yuan sambil memandangi bayangan Zhong Yu dan Qin Lang pergi. Air mata Zheng Yan pun tidak bisa dibendung. Jika bukan karena dirinya sendiri yang mencari gara-gara, bagaimana mungkin dia akan berada di titik seperti ini? Zheng Yan memasukkan uang tersebut ke saku bajunya.
Kemudian kembali merapikan ember-ember serta menunggu pelanggan yang datang. Qinlang berkeliling satu putaran di sekolah, lalu segera kembali ke villa perumahan Pulau Cui. Qinlang juga membantu Zhong Yu untuk membeli keperluan sehari-harinya dan membiarkan Zhong Yu untuk tinggal di villa. Qinlang juga tinggal di sana. Tentu saja mereka tidak tidur dalam satu kamar, melainkan pisah kamar. Dan pada saat yang bersamaan, Xie Wenjing dan Zhu Junwen juga telah keluar dari kantor polisi. Ayah dari Zhu Junwen sepakat untuk mengeluarkan uang jaminan atas kebebasannya. Begitu juga dengan pemimpin sekolah. Beliau juga setuju jika dalam setahun ini Zhu Junwen bisa mengembalikan uang yang dicuri olehnya, maka sekolah tidak akan meminta pertanggungjawabannya lagi. Dasar bedebah. Bagaimana aku bisa mempunyai anak sepertimu? Ayah Zhu Junwen menendang pantatnya hingga membuatnya tersungkur, lalu melayangkan 2 tamparan keras ke wajahnya. Bukankah kamu hebat? Cari sendiri uang itu. Aku tidak akan mengeluarkan sepeser pun untukmu. Ayah Zhu Junwen melontarkan kata yang begitu menyakitkan, lalu mengendarai mobilnya dan melaju pergi. Ayah! Ayah! Zhu Junwen berteriak memanggil ayahnya, sambil memegang wajahnya yang membengkak. Dan hanya suara knalpot dari mobil ayahnya yang membalasnya. Kalian berdua pikirkan saja bagaimana caranya agar bisa mengembalikan uang itu. Kami sudah memposting berita ini di situs resmi sekolah. Jika sampai sehari kalian tidak membayarnya, maka wajah kalian akan terpampang di situs itu, kata beberapa pimpinan sekolah sambil mengerutkan keningnya dan langsung pergi meninggalkan mereka. Zhu Junwen hampir tak berdaya dan Xie Wenjing juga menangis histeris karena masalah ini. 2 juta yuan. Bagaimana caranya agar bisa dibayar? Apa yang kamu tangisi? Zhu Junwen memarahi Xie Wenjing dengan keras. Aku tidak akan menangis lagi. Sekarang sudah hampir jam 10. Ayo kita pesan 1 kamar di hotel untuk menginap, kata Xie Wenjing sambil menyeka air matanya. Xie Wenjing, kamu ini tidak punya otak. Uangku hanya tersisa beberapa ratus yuan saja dan kamu masih ingin menginap di hotel. Oke, kamu saja pergi. Pergi sana. Zhu Junwen mendorong Xie Wenjing. Xie Wenjing tidak mempunyai uang sama sekali. Pada hari biasanya dia hanya menghabiskan uang Zhu Junwen. Maaf, aku salah. Kalau begitu kita naik taksi kembali ke sekolah saja. Xie Wenjing juga tahu bahwa perasaan Zhu Junwen saat ini sedang baik. Naik taksi. Apa kamu tahu berapa biaya yang harus dibayar dari sini ke sekolah? 100 yuan lebih. Apa kamu punya uang itu? Jika kamu bisa membayarnya, maka sekarang juga aku akan panggil taksi. Zhu Junwen melototkan matanya ke arah Xie Wenjing. Ekspresinya terlihat marah besar. Bibir Xie Wenjing bergetar sambil menatap Zhu Junwen. Dia merasa sangat menderita saat ini. Dan dia juga merasa Zhu Junwen sangat jahat. Ayo, pergi, naik sepeda sewa bersamaku. Zhu Junwen menarik pergelangan tangan Xie Wenjing, lalu berjalan ke arah sepeda yang terparkir rapi. Tiba-tiba Xie Wenjing melepaskan genggaman tangannya, lalu berlari hingga pinggir jalan, dan melambaikan tangan untuk menghentikan mobil taksi. Dia ingin segera kembali ke sekolah. Zhu Junwen merasa sangat kesal. Setengah mati, dia pun berteriak dengan marah, dan memanggil Xie Wenjing dengan panggilan. Jalang keesokan harinya, Zhong Yu telah berangkat ke sekolah pagi harinya. Dalam bulan ini, dia telah ketinggalan banyak sekali mata kuliahnya dan dia harus menebusnya. Sedangkan Qinlang, dia terbangun pada jam 8. Lalu perlahan-lahan berjalan ke kantin sekolah untuk mencari sarapan. Kemudian pergi ke asrama untuk menemui Ren Hao dan lainnya. Sambil menyantap sarapannya, Qinlang melihat ponselnya. Di situs resmi sekolah wajah Zhu Junwen telah terpampang di atas sana dan tertulis juga berita mengenai dia yang telah mencuri uang sebesar 2 juta yuan. Semuanya tertulis dengan jelas di sana. Qinlang tersenyum datar. Bukankah itu Zhu Junwen? Benar, dia sudah seperti anjing. Bagaimana bisa melakukan hal seperti ini? Sungguh tidak tahu malu.
Beberapa mahasiswa yang sedang menyantap sarapan mulai berbisik. Qin Lang pun melirik ke arah mereka dan terlihat Zhu Junwen sedang berjalan masuk dari luar menuju meja yang ada di depannya. Terlihat Xie Wenjing sedang menyantap semangkuk bubur dengan santai. Sekarang Zhu Junwen telah berhutang sejumlah uang besar senilai 2 juta yuan dan Xie Wenjing masih tetap setia dengannya. Sepertinya cintanya pada Zhu Junwen benar-benar sejati dan membuat orang-orang sangat menghargainya, pikir Qin Lang dengan santai. Brak, baru saja Zhu Junwen tiba di depan meja. Dia langsung menggebrak meja dengan keras. Lalu, berkata sambil menunjuk Xie Wenjing. Xie Wenjing, nyalimu sudah kuat ya? Berani sekali. Kamu meninggalkan aku tadi malam. Sudah, hebat kamu. Naik taksi langsung kabur. Apa? Kamu tahu bagaimana aku pulang tadi malam? Naik sepeda. 2 kakiku sudah mau patah. Kalau sampai hari ini kamu tidak memijatku, akan kupukul kamu. Xie Wenjing hanya tersenyum datar melihat Zhu Junwen yang sedang marah. Setelah menunggu dia selesai berbicara, dia pun berkata dengan perlahan, kita putus saja ya. Bab 57. Orang yang aku suka adalah kamu. Zhu Junwen tertegun sesaat, lalu tersenyum dengan sinis. Dasar wanita jalang. Kamu hanya cari untung saja. Dulu tidur makan bersamaku, dan sekarang giliran aku susah. Kamu mau pergi begitu saja? Xie Wenjing mendengus dengan pelan tanpa berbicara. Dia memang memiliki niat seperti itu. Awalnya dia berniat untuk menemani Zhu Junwen beberapa hari lagi setelah keluar dari kantor polisi. Hitung-hitung itu merupakan kompensasi darinya untuk Zhu Junwen. Tapi, siapa sangka ketika Zhu Junwen tidak memiliki uang, dia berubah menjadi seperti seekor anjing. Bahkan, menghabiskan uang 100 yuan saja dia tidak rela. Untuk apa memberikan kompensasi pada manusia tak berguna seperti ini? Aku sudah mengatakan dengan jelas padamu. Jangan ganggu aku lagi. Sambil berbicara, Xie Wenjing berdiri dan hendak pergi. Tapi, belum sempat dia beranjak, Zhu Junwen telah menarik tangannya dengan erat. Sampah. Dari awal aku sudah tidak tertarik dengan manusia sepertimu. Lagi pula, apapun yang ada di dalam tubuhmu aku juga sudah bosan. Zhu Junwen melirik seluruh tubuhnya. Sekilas, ingin pergi. Boleh saja, kecuali kamu bisa memuntahkan semua uang yang sudah aku habiskan ke tubuhmu. Zhu Junwen, apa kamu masih seorang pria? Meminta uang dengan seorang wanita? Apa? Kamu tidak tahu malu? Xie Wenjing kesal setengah mati ketika mendengar Zhu Junwen meminta uang padanya. Dia juga merasa ini sungguh memalukan. Aku sudah menemanimu beberapa bulan. Kamu pikir aku gratis? Masih, untung aku tidak meminta ganti rugi padamu. Ini malah balik minta uang. Apa hati nuranimu sudah dimakan anjing? Aku sudah menghabiskan 6 hingga 700 ribu yuan untukmu. Kamu pikir dirimu Fan Bingbing atau Angela Baby? Kenapa kamu begitu berharga? Zhu Junwen telah berhutang 2 juta yuan dan sekarang Xie Wenjing malah ingin kabur. Tentu dia merasa sangat tidak adil. Oke, karena kamu mengungkit masalah ini, aku juga akan menghargaimu. Bagaimanapun juga kamu sudah melakukan hal gila berkali-kali denganku. Di hotel, kamu cukup membayarku 350 ribu yuan saja. Maka aku akan diam saja. Gila. Xie Wenjing melotot Zhu Junwen dengan tak berdaya, lalu mengeluarkan ekspresi tak peduli. Terserah kamu mau berkata berapa. Sekalipun 2 juta yuan juga tidak masalah. Lagi pula kalau nanti kamu tidak bisa membayar uang itu, yang ditangkap polisi juga bukan aku. Dasar wanita jalang. Kamu mau bermain-main denganku? Mata Zhu Junwen menajam. Lalu terdengar suara piak. Sebuah tamparan menghentikan Xie Wenjing. Wajahnya terdapat bekas telapak tangan Zhu Junwen. Rambutnya terlihat berantakan seperti tak terurus. Kamu juga tahu kalau aku mengenal para preman di luar sana. Jika dalam 1 minggu kamu tidak bisa melunasi uangmu, maka kamu tunggu saja untuk diseret ke dalam hutan. Jika tidak bisa membayarnya, aku Zhu Junwen akan melakukan semua yang sudah aku
Katakan hari ini. Meskipun aku harus masuk penjara, kamu juga harus ikut menderita bersamaku, bisik Zhu Junwen dengan suara dingin ke telinga Xie Wenjing, sehingga membuatnya bergidik. Pergi, dorong Zhu Junwen dengan kasar. Xie Wenjing sangat memahami latar belakang Zhu Junwen. Melihat dia yang seperti kebakaran jenggot, maka Xie Wenjing sangat yakin bahwa dia tidak main-main dengannya. 350.000 yuan. Di mana dirinya harus mencari uang sebanyak itu? Dengan linglung Xie Wenjing berjalan melewati Qinlang. Seluruh pikirannya terus memikirkan uang 350.000 yuan tersebut, sehingga dia tidak menyadari Qinlang yang sedang berdiri di sampingnya. Qinlang menghelakan napas. Dia turut merasa kasihan kepada Xie Wenjing. Sejak awal ketika dia bersama dengan Zhu Junwen, Qinlang sudah tahu akan berakhir seperti ini. Hanya saja, Qinlang tidak mengira akhirnya akan lebih mengenaskan dari yang dia pikirkan. Ini juga tidak bisa menyalahkan siapapun. Semua juga salah Xie Wenjing, yang terlalu tergila-gila pada harta. Qinlang menggelengkan kepalanya dan melanjutkan makannya. Xie Wenjing benar-benar berjalan dengan penuh putus asa. Benar-benar seperti tidak ada semangat untuk hidup lagi. 350.000 yuan ini membuatnya susah untuk bernapas. Di pinggir jalan, Xie Wenjing terduduk dengan lemas. Dia sama sekali tidak mempedulikan celananya yang akan kotor, dan hal ini sungguh seperti lelucon bagi semua orang yang melihatnya. Sambil memeluk lututnya, air matanya pun mengalir dengan sendirinya. Dia sangat membenci dirinya. Kenapa dirinya masih begitu keras kepala untuk menempel pada Zhu Junwen? Padahal dia sudah tahu seperti apa sifatnya. Lihatlah akhir apa yang dia dapat. Tidak hanya gagal untuk menjadi nyonya muda generasi kedua, tapi bahkan berhutang dengan nominal yang sangat besar. Pada saat ini dia tiba-tiba teringat dengan Qin Lang. Saat dia bersama dengan Qin Lang selalu memberikan yang terbaik untuknya, dan tidak memiliki tujuan lain. Meskipun dia telah mencampakkan Qin Lang dengan cara yang begitu memalukan, dia juga tidak memperlakukan dia seperti yang Zhu Junwen lakukan. Memperhitungkan semuanya dengan jelas. Memikirkan hal ini, Qin Lang benar-benar jauh lebih baik daripada Zhu Junwen. Seandainya Qin Lang adalah orang kaya generasi kedua, Xie Wenjing pasti tidak akan meninggalkannya. Apakah Qin Lang masih mempedulikanku? Xie Wenjing tidak bisa menahan dirinya untuk memikirkan hal ini. Uang sebesar 2 juta yuan itu telah terbukti bahwa Zhu Junwen yang mengambilnya. Itu berarti uang yang ada di Qin Lang sebesar 1 juta yuan lebih itu adalah miliknya sendiri. Berarti secara tidak langsung, Qin Lang adalah orang yang kaya. Selain itu, di perjamuan tadi malam, Qin Lang bahkan mendapatkan sebuah kalung berlian dengan harga 880.000 yuan. Saat ini dia benar-benar tidak kekurangan uang. Jadi, jika Qin Lang bersedia untuk membantu Xie Wenjing, maka semua masalah akan segera terselesaikan. Memikirkan sampai di sini, Xie Wenjing mulai merasa semangat. Dia seperti telah menemukan titik terang. Tapi yang paling penting saat ini adalah apakah Qin Lang akan membantunya. Lagi pula, aku pernah menjadi mantan kekasihnya Qin Lang. Dulu ketika masih menjadi kekasihnya, dia selalu memenuhi semua permintaanku, dan sekarang, meskipun aku telah mencampakkannya, pasti dalam hatinya masih ada aku. Terakhir, saat di perpustakaan, bukankah aku sudah memberikan tubuhku dengan mudah? Wanita kampungan Zhongyu itu baru berapa lama bersama Qin Lang? Qin Lang pasti merasa sangat kesepian. Oleh karena itu dia mencari pelarian dengannya. Dari segi penampilan, pakaian dan perawatan, bukankah aku jauh lebih unggul darinya? Selama aku bisa menggoda Qin Lang lagi, Qin Lang pasti akan seperti anjing yang langsung kembali kepada majikannya. Memikirkan hal ini, perasaan Xie Wenjing mulai membaik. Dia pun bangkit dari duduknya dan baru menyadari bahwa dia telah dikelilingi oleh beberapa pria cantik. Jangan bersedih, Zhu Junwen memang bajingan. Ayo,
Pergi, kami traktir kamu. Minum. Beberapa pria itu kebetulan melihat Xie Wenjing dan Zhu Junwen sedang bertengkar di kantin. Kemudian sengaja datang untuk menghiburnya. Jangan pikir aku tidak tahu kalau kalian ingin menggodaku. Xie Wenjing tersenyum sinis, memandangi beberapa pria itu. Dia sudah tidak tenggelam dalam kesedihannya lagi. Pergi. Berani sekali pria sialan seperti kalian untuk menggodaku. Selesai berbicara, Xie Wenjing mendengus dan berjalan ke arah asrama. Dia harus memikirkan cara yang baik agar bisa membuat Qin Lang berubah pikiran, sehingga bisa membantunya menyelesaikan masalah ini. Qin Lang juga pergi ke asrama untuk mengunjungi Ren Hao dan lainnya. Hal ini membuat Don Wodon lainnya sangat senang. Dia bahkan ditembak ribuan pertanyaan. Namun Qin Lang tidak memberitahunya masalah mengenai Pulau Baihua. Dia hanya mengatakan bahwa bulan ini dia telah pergi menenangkan diri dan baru kembali setelah mendengarkan pelaku pencuri uang 2 juta yuan itu tertangkap. Jika dia memberitahu mereka bahwa dirinya adalah seorang pria kaya generasi kedua, mungkin hubungan mereka tidak akan setulus seperti saat ini. Dan ini adalah hal yang tidak diinginkan oleh Qin Lang. Jadi, selama bisa disembunyikan, maka dia akan menyembunyikannya. Ren Hao dan yang lainnya baru membiarkan Qin Lang pergi setelah makan siang bersama. Xie Wenjing tidak masuk kuliah siang harinya. Hal ini membuat Qin Lang sedikit khawatir. Dia takut Xie Wenjing akan melakukan sesuatu yang nekat setelah diintimidasi oleh Zhu Junwen. Di malam harinya, Qin Lang ingin mengajak Zhong Yu untuk makan malam bersama. Tapi Zhong Yu ingin melanjutkan belajarnya karena sudah ketinggalan pelajaran. Tidak ada pilihan lain. Qin Lang juga tidak berani mengganggunya ketika pikirannya sedang memikirkan apa yang hendak dia makan. Tiba-tiba Xie Wenjing meneleponnya. Sempat merasa ragu-ragu sejenak. Namun akhirnya Qin Lang tetap mengangkat teleponnya. Qin Lang, reaksi Xie Wenjing seolah-olah tidak percaya. Tapi dalam hatinya dia bergumam. Aku sudah tahu kamu belum bisa melupakanku. Aku baru menelepon saja kamu langsung mengangkatnya. Ada apa? Tanya Qin Lang dengan acuh. Tak acuh. Dia hanya takut Xie Wenjing akan melakukan hal bodoh. Lalu, Xie Wenjing pun terisak. Tidak ada apa-apa. Aku hanya ingin bertemu denganmu. Bisakah? Kata Xie Wenjing dengan suara lembut sengaja memancing perhatian Qin Lang. Qin Lang ragu-ragu sejenak. Apa aku tidak boleh bertemu denganmu? Dulu kamu bisa menemuiku saat dini hari jam 2. Apakah hubungan aku dan kamu sudah memudar hingga titik ini? Tanya Xie Wenjing dengan penuh kesedihan. Baiklah kalau begitu. Karena kamu tidak ingin menemuiku, maka tidak ada lagi yang bisa aku katakan. Anggap saja apa yang sudah kita lalui telah berlalu. Perkataan Xie Wenjing penuh dengan kecewa, tapi tetap enggan untuk menutup teleponnya. Baiklah, aku akan menemuimu, kata Qin Lang dengan datar. Oke, keluarlah. Sampai ketemu di bar Yuruo, depan sekolah. Selesai berbicara, Xie Wenjing langsung menutup teleponnya. Seperti takut Qin Lang akan berubah pikiran. Pada saat ini, Xie Wenjing yang sedang berada di bar Yuruo tengah mengeluarkan perlengkapan riasan wajahnya dan merapikan riasannya. Terlihat Xie Wenjing memancarkan senyum licik di matanya. Qin Lang, aku tidak menyangka. Sudah sekian lama kita berpisah. Tapi kamu masih belum bisa melupakanku. Hanya satu telepon dariku sudah bisa membuatmu datang untuk menemuiku. Bahkan tidak lagi memikirkan martabat seorang pria. Tapi, aku juga tidak bisa menyalahkan kamu. Selama kamu adalah seorang pria yang punya selera tinggi, siapa yang bisa menolak aku? Xie Wenjing, wanita yang begitu cantik ini. Seandainya Qin Lang ada di sini, mungkin dia akan berkata, jika bukan karena dirimu memelas di telepon, aku ogah untuk menemuimu. Bar Yuruo adalah salah satu dari sedikitnya bar yang ada di luar Universitas Jinling. Bar ini disukai oleh beberapa mahasiswa yang sedang sendirian maupun bersama sang kekasih. Begitu Qin Lang masuk ke dalam bar, dia sudah
bisa melihat Xie Wenjing sedang melambaikan tangannya di sebuah pojokan yang minim akan penerangan. Di sini, Qin Lang pun duduk berhadapan dengan Xie Wenjing. Lalu Xie Wenjing memanggil seorang pelayan dan berkata, "Aku mau pesan 1 gelas Margarita dan 1 gelas Fox Hennessy. Untuknya, 2 gelas minuman ini hampir 200 yuan. Tapi, Xie Wenjing tidak mempedulikannya, karena dia pikir Qin Lang yang akan membayarnya. Minuman dengan cepat disajikan Xie Wenjing dan Qin Lang yang sedang duduk di sebuah meja kecil ini tampak sangat romantis. Aku sudah putus dengan Zhu Junwen." Xie Wenjing mengesap minumannya dan tiba-tiba, dia berkata kepada Qin Lang, "Kemarin aku baru tahu. Ternyata dia adalah seorang pencuri. Bahkan dia juga menumpahkan kesalahannya padamu. Dia sangat jahat. Aku tidak mungkin hidup dengan orang seperti itu. Jadi kemarin, ketika polisi menyatakan bahwa Zhu Junwen yang mencuri 2 juta yuan itu, aku langsung putus dengannya. Bukankah kalian baru putus tadi pagi?" Qin Lang hanya tersenyum datar sambil melihat Xie Wenjing. Pancaran mata Xie Wenjing menjadi penuh kasih. "Qin Lang, kemarin malam saat aku terbaring di atas ranjang, aku memikirkan banyak hal. Zhu Junwen bukanlah orang yang aku cintai. Pikiranku sangat kacau. Aku bertanya pada diriku sendiri, orang seperti apa yang aku sukai, dan akhirnya aku mengerti. Tipikal yang aku sukai adalah yang jujur, baik hati, yang mencintaiku, dan tidak ada hubungannya dia kaya atau tidak." Aku mulai berpikir, apakah ada orang yang seperti itu di sekitarku? Lalu perlahan muncul bayangan seseorang di kepalaku. "Apa kamu tahu siapa orang itu?" "Siapa?" Qin Lang sangat bekerja sama dengannya. Pancaran mata Xie Wenjing semakin lembut. Lalu perlahan tangannya mulai meraba tangan Qin Lang. "Orang itu adalah kamu."